Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalun Nur Anfia dari kelas 2D3 akan menjelaskan mengenai respon hasil tuning pada pengendali tekanan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan respon hasil tuning menggunakan pengendali suhu. Di video sebelumnya juga saya membahas dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu metode Ziegler-Nichols. Sedangkan untuk video kali ini saya akan membahas menggunakan metode internal model kontrol atau IMC. Dalam metode ini, pengendali yang digunakan ialah EI dan EID. Metode IMC ini diperkenalkan oleh Morari and Zafirio tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan data yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu, yang pertama ada Kp, kemudian ada tau, ada yang C, ada tau D. Kode ini bisa ada, bisa tidak. Kemudian ada tau C. Nah, untuk mendapatkan tau C ini ada dua cara. Yang pertama dengan rumus 0,5 dikali tau ditambah tau D apabila memiliki tau D. Namun apabila tau D nya 0, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu TC sama dengan tau per 3. Nah, ini merupakan ketetapan dalam model IMC yang kita gunakan untuk menentukan bentuk fungsi transfer. Kita menggunakan rumus Kp dibagi tau S plus 1. Sedangkan untuk mencari proporsional gain atau Kc, kita menggunakan rumus 1 per Kp dikali tau per tau C. Dan begitu seterusnya, sehingga saat nanti dilakukan perhitungan kita menggunakan rumus IMC ini yang ada di tabel berwarna kuning. Nah, selanjutnya ini merupakan data hasil pengamatan dari fungsi transfer. Ini saya ambil dari lembar kerja mahasiswa atau LKM yang telah saya kerjakan. Jadi diketahui nilai Kp seharga negatif 1,105, nilai tau sama dengan tau B yaitu sebesar 9,7 sekon, sedangkan tau D itu 0 menit, jadi tau D nya ini 0. Nah, karena menggunakan metode IMC sehingga model yang bisa digunakan hanya model EI dan EID. Selanjutnya untuk yang model EI, kita pertama-tama menentukan harga Kc. Nah, harga Kc ini didapatkan dengan menggunakan rumus ini, 1 per Kp dikali tau per tau C. Nah, untuk nilai tau C nya sendiri telah didapatkan sebesar 3,233 sekon. Nah, ini telah kita konversi menjadi detik, dan ini menggunakan rumus yang tau per 3 karena tau D nya 0. Kemudian setelah mendapatkan nilai Kc, kita menentukan nilai PP. Nilai PP didapatkan dari 100 dibagi nilai Kc. Kemudian kita mencari nilai tau I. Nilai tau I ini juga menggunakan ketentuan di tabel berwarna kuning. Nah, tau I ini setara dengan tau, sehingga tau I pada tabel fungsi transfer ini nilainya sama dengan tau, yaitu sebesar 9,7 sekon. Setelah kita mendapatkan data hasil pengamatan fungsi transfernya, kita akan menuju data pengamatan hasil tuningnya. Nah, di sini data pengamatan hasil tuning yang dilakukan yaitu menggunakan servo system,
itu dimana SP-nya yang berubah dari SP1 sebesar 40,4%, kemudian diubah menjadi SP2 sebesar 50,4% dengan menggunakan pengendali PI. Sedangkan untuk nilai PB, tau I, dan tau D ini kita dapatkan di tabel sebelumnya dengan kecepatan kertas sebesar 3 cm per menit dengan konfigurasi menggunakan tangki. Nah, berikut ini merupakan kurva hasil respon tuning yang telah dilakukan. Langkah pertama yaitu kita memerlukan nilai SP1 dan SP2, yaitu SP1 sebesar 40,4 ya sekitar di sini. Kemudian SP2 ada di 50,4 ya tidak jauh. Nah, kemudian ini grafik yang kita gunakan ini telah diketahui, sehingga kita tinggal menentukan parameternya nanti. Kita juga perlu menentukan NA ini nilai yang konstan, nilai yang capai titik akhir, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk respon time sendiri itu merupakan nilai atau waktu yang diperlukan untuk si PV ini mencapai keadaan steady. Nah, untuk parameter hasil tuning itu yang pertama ada overshoot, decay ratio, peak time, dan rise time itu tidak dapat kami hitung dikarenakan karena nilainya yang sangat sedikit sehingga menyulitkan untuk diidentifikasi berapakah nilai yang sebenarnya, karena itu sudah hampir sama dengan SP2. Nah, konversinya sendiri itu untuk 3 cm itu sama dengan 1 menit. Nah, untuk hasil respon time-nya tadi itu bisa kita tentukan karena itu hanya mengukur berapakah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan dia steady. Steady-nya itu hampir sama dengan SP sehingga sekitar 5,6 cm, itu sama dengan 1,8667. Nah, untuk yang di tabel ini saya menggunakan satuan sekon sehingga dari menit ini kita ubah ke sekon menghasilkan 112 sekon. Nah, untuk period of oscillation-nya juga tidak dapat kita ketahui karena tidak dapat diketahui karena nilainya yang sangat kecil sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi itu karena nilai A, B, tinggi A, B dan C-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk PV konstannya itu kurang lebih berada pada 50%, sehingga offset yang didapatkan yaitu dengan cara menggunakan pengurangan SP2 dikurangi PV konstan. SP2 tadi sekitar 50,04% dan PV-nya 50%, sehingga nilai offsetnya 0,04%. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.